Minggu ini adalah minggu pencurahan Roh Kudus, dan itu adalah menggenapi apa yang sudah Tuhan Yesus firmankan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26 dan seterusnya itu, dan juga ada di Injil Yohanes pasalnya yang ke-16. Nah, apa yang Tuhan Yesus katakan di Injil Yohanes ini kemudian digenapkan oleh Tuhan di saat Tuhan Yesus naik ke surga. Firman Tuhan berkata begini, kalau aku, Tuhan Yesus katakan seperti itu, kalau aku nggak naik ke surga, maka Roh itu nggak akan turun. Maka dia minta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus atau Roh penolong itu supaya bekerja, ya, memenuhi dan menolong setiap orang yang percaya. Maka dari itu kita bersyukur Tuhan Yesus naik ke surga merupakan pembuka sehingga Roh Kudus turun. Kalau hanya ada Tuhan Yesus, maka mungkin kita nggak akan kebagian, saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pribadi manusia asli 100%. Dia terbatas ruang dan waktu. Dia nggak bisa nembus tembok. Kalau hari ini dia ada di sini, detik ini juga dia nggak bisa ada di tempat lain. Tetapi dengan Roh Kudus, maka Roh itulah yang bekerja menurati dan memenuhi kehidupan setiap orang percaya. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hari ini, detik ini ada di sini, detik ini juga dia ada di tempat lain. Nah, oleh karena itu, pagi hari ini kita akan belajar dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Injil Yohanes pasal 14. Coba kita akan lihat ayatnya yang ke-26. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Kita akan baca bersama ayat ini. Kita akan baca bersama Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 26. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini adalah sebuah perkataan yang Tuhan Yesus katakan dari ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Roh Kudus atau Roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, ya, segala sesuatu yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa manusia hidup di atas muka bumi ini sama seperti orang sekolah. Ya, ada beberapa pujangga yang mengatakan bahwa dunia ini adalah tempat belajar, tempat menuntut ilmu, tempat bersekolah. Ya, kita tahu sendiri bahwa di sekolah kita diajari sesuatu, bekal ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan, ilmu apapun itu diajarkan di bangku sekolah dengan sebuah tujuan apa? Supaya di masa depan, di satu kali kelak dalam perjalanan hidup kita, kalau kita menghadapi sesuatu yang sulit, paling tidak kita sudah mendengar, kita sudah belajar. Di sekolah kita diajar untuk apa? Mempersiapkan, menghadapi sebuah kenyataan demi kenyataan yang walaupun tidak segala sesuatu yang kita pelajari itu benar-benar berguna maksimal. Ya kan? Satu contoh, Bapak Ibu sekolah di SMK atau mungkin zaman saya sekolah dulu STM dan SMK SMEA, ya. Yang SMEA belajar akuntansi, belajar tentang ekonomi. Tapi pas masuk dunia kerja ternyata apa? Tidak semua pelajaran itu memang berguna 100%, diterapkan 100%, tidak. Tetapi paling tidak apa yang kita hadapi di dunia kerja itu
sudah pernah kita pelajari, sudah ada yang membekali, sudah ada yang mengisi pikiran kita tentang apa-apa yang terjadi atau apa-apa yang kita hadapi di situ. Ya walaupun dalam dunia kerja pun kita masih tetap harus belajar, ya kan? Nah, ada sebuah kenyataan yang perlu kita sadari bahwa di dunia ini ada namanya suka, ada namanya duka, ada namanya kesedihan, ada namanya kebahagiaan, ada namanya belajar, ada yang namanya ujian. Nah, itu semua ada di atas muka bumi. Makanya tidak salah jikalau dunia ini adalah ruang belajarnya. Bumi ini di mana kita berpijak, dunia di mana kita ada. Entah itu ada di rumah, entah itu dalam pendidikan, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam ruang lingkup apapun, semua itu adalah ruang belajar. Di mana kita akan belajar menjalani satu kehidupan. Nah, manusia yang ada itu sebagai teman belajar kita, sama seperti saudara ada di bangku sekolah. Ada teman main, teman curhat, ya, teman berantem, teman ngegosip, teman apa lagi, teman nyontek. Nah, dalam dunia kita yang ada ini, ruang belajar itu ada orang lain, mungkin famili, mungkin sahabat, mungkin teman, mungkin rekan kerja. Itu semua adalah teman belajar kita. Yang kadang-kala kita juga bisa belajar dari hidup dia. Kadang-kala apa yang dia sampaikan juga menjadi sebuah pembelajaran untuk kita. Nah, sedangkan yang lain adalah media belajar yang lain. Ya, ada segala sesuatu yang ada di muka bumi yang lain. Itu adalah media belajar. Dan siapa gurunya? Gurunya adalah Tuhan. Ya. Gurunya adalah Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan. Kenapa dia harus pergi meninggalkan? Supaya dia bisa mengajar lebih banyak orang. Ayat ini berkata dalam Yohanes tadi dikatakan pasal 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Dialah yang akan mengajarkan. Berarti dia adalah guru yang akan mengajarkan banyak hal yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid-murid itu menjadi sebuah kebenaran di dalam hidup kita. Itu yang Roh Kudus lakukan. Ya. Kenapa Bapak? Karena apa yang kita hadapi dalam dunia belajar ini, dalam ruang belajar kita ini, akan ada banyak hal yang kadang-kadang bisa membuat kita happy, yang kadang-kadang bisa membuat kita sedih, yang kadang-kadang membuat kita terpuruk, yang kadang-kadang kita benar-benar mengalami sesuatu yang berat dalam kehidupan. Kita tahu beberapa hari ini gubernur kita sedang mengalami duka, ya kan? Pak Ridwan Kamil dengan kekuatan tidak pernah menyangka bahwa anak sulungnya akan hilang di sungai itu. Ya. Kenapa? Karena anaknya itu punya sertifikat berenang. Secara kemampuan, secara kapasitas itu anak gak akan mungkin tenggelam karena dia punya sertifikat itu. Bukan kayak saya yang berenangnya kayak baru setengah lapangan aja udah ngap sudah. Tapi ini beda. Tapi ternyata kematian tidak ada satu orang pun yang tahu, musibah tidak ada satu orang pun yang tahu. Justru anak itu yang akhirnya dipanggil Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Nah, itu adalah kenyataan, itu adalah fakta. Di mana dalam kondisi-kondisi seperti itulah butuh kekuatan, butuh penghiburan, ya.
butuh sebuah dorongan di mana dia harus tetap bisa berdiri. Nah, itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat Yohanes pasalnya yang ke-16. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, katakan di sini. Roh itu roh kebenaran yang akan memimpin ke dalam kebenaran. Ya, dari apa yang sudah pernah dia dengar, yaitu kata-kata Tuhan. Nah, roh itu yang akan memimpin. Setiap kita butuh pimpinan Tuhan. Amin. Ya, dalam hidup ini kita perlu, karena tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Kita akan lihat ada 2 kisah di dalam kitab Injil Markus. Apa yang Tuhan Yesus katakan menjadi sebuah pembelajaran dalam hidup kita hari ini. Karena itu pun yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita hari-hari ini. Ya. Karena ayat ini tadi berkata, ya, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Tuhan Yesus perbuat, itulah yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita sekarang. Jadi segala apa yang diucapkan Tuhan Yesus, itu akan kembali diucapkan oleh Roh Kudus untuk diingatkan dalam hidup kita. Nah, mungkin kita juga mengalami seperti apa yang Alkitab tuliskan. Fakta hidup ini juga mungkin bisa terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, coba kita buka dalam Injil Markus pasalnya yang ke-5. Markus pasalnya yang ke-5. Saya akan bacakan ayat 21 sampai ayatnya yang ke-43. Ini panjang sekali, tapi saya akan baca hanya dari ayat 21 sampai ayat 25. Markus pasalnya ke-5. Sesudah Tuhan Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Tuhan Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Tuhan Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dan kita tahu akhirnya apa yang terjadi. Kemudian Tuhan Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Dan perempuan yang 12 tahun pendarahan ini kemudian ngaku, aku Tuhan. Coba renungkan baik. Yang tadinya pertama, tujuan Tuhan sudah pasti, ingin menolong Yairus, ingin menyembuhkan anaknya. Tapi di tengah jalan, tahu-tahu apa? Disela oleh perempuan ini. Tidak mengutamakan Yairus, tapi kemudian menolong perempuan dulu ini. Dan akhirnya terjadi kesembuhan. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, kita lihat dalam pasal yang ke-7. Pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Ya. Di situ Tuhan Yesus pergi ke sebuah daerah namanya Tirus. Dan di situ
Kita lihat ayat 24. Lalu Tuhan Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu memohon kepada Tuhan Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Tapi kemudian kita lihat, lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dan akhirnya anak perempuan ini disembuhkan oleh Tuhan. Ini kisah yang kedua. Tapi saudara bisa lihat ya, fakta pertama kita lihat dari kisah Jairus tadi ya. Dia adalah seorang kepala rumah ibadah, orang yang punya kedudukan penting di dalam sebuah tatanan gerejawi atau rumah ibadah, yang notabene karena dia punya posisi penting, ada banyak orang yang menganggap mungkin keagamaannya bagus, religiusnya bagus, ya, pelayanannya bagus, dan bahkan mungkin dia juga suka menolong orang lain, baik mungkin dalam ukuran kacamata manusia. Tapi kita lihat ternyata saudara, jabatan dan kehidupan agamawi tidak ada korelasi dengan yang namanya prioritas. Pada waktu dia butuh pertolongan, justru pertolongannya yang siap untuk diberikan oleh Tuhan disela oleh keadaan lain. Ini yang terjadi, saudara. Ini yang terjadi. Yang kedua adalah kita lihat ada seorang perempuan, ya, tidak dituliskan perempuan ini siapa, cuma ditulis seorang perempuan dari Siro Venesia, ya. Tidak ditulis apakah dia janda atau tidak, ataukah dia bersuami. Dan juga tidak ditulis apakah dia kaya atau miskin. Tapi yang terjadi adalah anaknya kerasukan setan. Kalau Jairus anaknya sakit hampir mati, yang kedua anaknya kerasukan setan, suka ngamuk. Kita lihat dalam hidup ini ada hal yang kadang-kadang kita hadapi sampai setengah mati, ya kan? Mati ini, hampir mati ini bukan karena kesehatan doang. Usaha udah hampir mati, kesehatan udah hampir mati, relasi sudah hampir mati. Ada banyak hal dalam hidup ini sama seperti Yesus, atau mungkin sama seperti perempuan ini. Ya, kerasukan setan artinya apa? Sesuatu yang sudah tidak bisa dikendalikan. Berapa banyak dalam hidup ini ada keadaan-keadaan yang sudah tidak bisa kita kendalikan, sudah tidak bisa kita pegang, ya. Serasanya sudah nggak ada. Kalau yang pertama kita belajar bahwa pada kala kehidupan agamawi, kesetiaan, ketekunan ternyata tidak menjadi sebuah jaminan, tidak ada korelasinya dengan sebuah prioritas yang Tuhan berikan. Memang mau ditolong, tapi diserah. Sampai akhirnya yang lain ditolong Tuhan lebih dulu, walaupun nantinya akan ditolong. Nah, ini kita akan belajar dari sikap Yesus ini. Apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus perbuat, itu juga yang akan Roh Kudus ingatkan dalam diri kita. Yang kedua adalah keadaan kesulitan hidup, sesuatu yang sudah tidak bisa kita kendalikan, kadang-kadang juga tidak menjadi sebuah penentu bahwa pertolongan itu akan datang tepat waktu. Bisa jadi hal yang lain. Tapi kita lihat, saudara, sebelum kita melihat pelajaran pentingnya, coba kita lihat di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai 23. Saya yakin semua kita paham ayat ini
Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kita dasari dulu pikiran dan hati kita dengan ayat ini. Jadi kalau kita ingin pelajaran ini menjadi sebuah kebenaran dalam hidup kita, mari kita taruh ini, bahwa kalau hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan belajar untuk punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 ini harus melekat di dalam hati kita. Gak bisa kita berkata, Pak, saya P-nya cuma 1, 2. No. Yang namanya buah roh, dari 1 buah itu punya 9-9-nya di dalam. Jadi kalau kita sudah memiliki kasih, Tuhan akan ajar kita dibawa untuk punya sukacita. Tuhan mau supaya sukacita itu dilengkapi dengan damai sejahtera, ditambah lagi dengan kesabaran, ditambah lagi dengan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semuanya itu akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, apa yang Yairus alami ini menjadi sebuah pembelajaran yang penting dalam hidup kita. Yaitu apa? Roh Kudus tadi mengajar. Yang diajarkan Tuhan apa? Tentang kedewasaan manusia roh kita. Saudara, manusia itu adalah pribadi yang unik dan sulit. Itu kita, manusia. Kita ini adalah pribadi yang unik dan sulit, ya, untuk diajar. Kenapa, saudara? Karena memang tabiat dosa itu sudah melekat dalam diri kita. Yang namanya suka ngeyel, yang namanya merasa bisa, yang namanya merasa mampu, yang namanya egois, yang namanya pengen lari, itu adalah sesuatu yang memang sudah seringkali melekat dalam diri kita. Ya kan? Itu diri kita. Makanya di saat Yairus dia membutuhkan pertolongan Tuhan, dia harus belajar untuk bisa menguasai dirinya. Dia harus belajar untuk memiliki kesabaran. Dia harus belajar untuk memiliki kemurahan. Sehingga di saat kebutuhannya disela oleh orang lain, roh itu mengendalikan dirinya. Kadang-kala seringkali kan kita emosi, kan? Kita udah berdoa minta sama Tuhan, Tuhan tolong. Pas datang pertolongan, tahu-tahu apa? Dijegal sama orang lain. Marahlah kita. Ya. Pas datang uluran tangan Tuhan, gak taunya apa? Kita tidak bisa mendapatkan, sehingga kita kecewa. Saudara, sebagai orang Kristen, saya percaya kita semua adalah orang yang sungguh-sungguh. Amin. Tetapi saudara dengar baik, kesungguhan tanpa kedewasaan maka tidak akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara menikah sungguh-sungguh, tapi kalau pernikahanmu tanpa kedewasaan, gak akan pernah jadi baik. Saudara ibadah sungguh-sungguh, oke. Tapi kesungguhanmu tidak disertai dengan sebuah kedewasaan, hanya akan menjadi orang yang egois, nuntut banyak hal, baik kepada gereja maupun Tuhan. Ya. Saudara, sebagai apapun itu, saudara sungguh-sungguh. Wah Pak, saya sebagai orang tua, saya sungguh-sungguh, saya kerja. Ya. Tapi kalau kesungguhan tidak disertai dengan sebuah kedewasaan, maka itu akan menghancurkan. Karena ada banyak hal yang harus dihadapi dengan sikap yang dewasa.
Tadi saya katakan kita manusia ini adalah orang yang unik dan sulit untuk diajar. Tapi coba lihat, Tuhan tetap memperlakukan kita sebagai orang yang dewasa. Ya, itu yang Tuhan kerja. Dia akan tetap memperlakukan kita sebagai pribadi yang dewasa untuk bisa mengerti, untuk bisa tahu. Kita lihat perempuan ini, ya. Perempuan tadi dikatakan perempuan dari Silo-Fenesia ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi di saat dia perlu pertolongan ini, jawaban Tuhan justru tidak mengenakan. Kita lihat di sini ayat 27 dari pasal 7 dari Injil Markus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jahat ya? Bahasa sederhana, jahat kan? Ya, jahat. Kata-kata ini menyakitkan. Kita tahu bahwa umat pilihan Tuhan itu adalah umat Israel. Jadi kalau boleh saya dibilang rasis, mungkin ini bisa rasis. Ya. Tapi sikap dari perempuan ini menandakan bahwa dia menjadi orang yang dewasa. Walaupun dia terhinakan seperti itu, dia tetap merendahkan hati, dia tetap menundukkan diri, berserah kepada Tuhan. Ya, karena dia tahu Tuhan adalah pribadi yang punya otoritas. Dia menyikapi itu dengan kerendahan hati. Dia nggak sakit hati, tapi dia berkata begini, Tuhan, benar kata Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Saudara, kadang-kala untuk membuat kita menyadari kelemahan kita, Tuhan kadang-kala buat kita rendah. Supaya apa? Supaya kita butuh Tuhan. Gak ada yang bisa selain dari Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan, ya, Alkitab mengatakan Yakobus pasal 4 ayat 6. Kita lihat Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Beberapa waktu kemarin saya sampaikan, miliki kerendahan serendah mungkin sampai tidak ada orang yang bisa menjatuhkan. Karena kerendahan hati itulah maka pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Saudara, kemarin saya pelayanan di Pekanbaru, ada dua peristiwa yang membuat saya deg-degan, saudara. Om Horas itu berangkatnya tanggal 30, sedangkan saya berangkat tanggal 31. Om Horas mau pelayanan dulu ke sebuah tempat dari kota Pekanbaru untuk kurang lebih 6 jam perjalanan naik travel, ya. Sehingga dia bilang sama saya, Yos, tolong pesenin tiket Om yang paling pagi gitu. Oke, saya pesenkan tiket yang jam 6 kalau nggak salah, jam 6.30 atau jam 6 gitu. Akhirnya jam 3 pagi beliau berangkat. Sampai di bandara ternyata waktunya sudah limit, saudara. Artinya boarding sudah ditutup, sudah nggak bisa boarding, sudah nggak bisa check in. Ya. Sehingga beliau harus datang ke kantornya Lion Air. Sampai di situ ternyata orang banyak sudah mulai ngantri, saudara.
Pak Roy waktu itu pernah punya pengalaman saya dengan Pak Roy. Saya berangkat dari Halim, saya bisa berangkat. Pak Roy berangkat dari Cengkareng, ternyata telat juga saudara. Nggak bisa berangkat, kita mau ke Palembang. Akhirnya diundur perjalanannya, beli tiket baru. Wah, angus saudara. Karena dari pihak lain udah ditutup. Wah, ini juga begitu saudara. Karena udah tinggal setengah jam, akhirnya berdirilah di kontermu. Yang terjadi apa saudara? Seringkali dalam posisi sulit seperti itu hanya dibutuhkan satu, ya, kerendahan hati. Jadi yang lain udah pada kayaknya ribut, Om Horas dengan tante cuma dia didatengin oleh petugasnya. Bapak mau kemana? Saya mau ke Pekanbaru Pak. Gitu. Ya udah tunggu di sini, tunggu. Tinggal 15 menit pesawat mau take off saudara. Tahu petugasnya bilang begini, Bapak terima kasih. Karena Bapak tidak komplain, Bapak tidak marah-marah seperti yang lain, Bapak menunggu dengan sabar. Ini kami berikan boardingnya. Wow, sukacita saudara. 15 menit, lari saudara. Berapa? Akhir 1 kilo atau 2 kilo, lari. Ngejar pesawat, masuk saudara. Sudah. Pas mau pulang saudara. Selesai rapat kami jam 12:30, kemudian makan jam 1 lanjut seminar. Selesainya harusnya 2:30 karena pesawat kami dari Pekanbaru itu jam 3.30 sudah. 2:30 saya sudah kasih kode. Stop, saya bilang begitu sama tante sama Om Horas. Sudah selesai harusnya begitu. Udah saya kasih kode, ternyata apa saudara? Ini orang tua matanya nggak lihat saudara. Ya, udah dikasih kode bolak-balik dari pintu belakang begitu, saya udah begini, udah kasih kode, ya, jalan terus. Benar saudara, 2:30 tante stop. Habis tante stop dikasih ke Om Horas pegang mic, ngomong lagi saudara, ya, nyanyi lagi saudara. Waduh, sehingga tinggal 10 menit lagi udah jam 3, saya maju dan bilang, Om sudah mau jam 3. Kaget ya saudara, ya. Terus bilang ini, Yosi gak kasih ingat sama Om, sudah kasih ingat saudara. Tapi Om yang terus jalan. Akhirnya apa saudara? Kami berangkat ke bandara. Ya, kakak iparnya Yekta yang bawa. Wah, mabuk saudara. Wah, nyelip-nyelip. Waduh. Sampai di bandara jam 3:10. Tinggal 20 menit. Ya. Sampai di pintu masuk, saya tanya ke petugas, Bu, batiknya di mana? Di sebelah sana Pak. Perjalanan kemana? Ke Jakarta. Cepetan Pak, mungkin udah tutup. Lari lah saudara. Orang tua yang di belakang yang nggak bisa lari cepet kayak saya kan, ya, saya lari dulu, saya bawa KTP. Ya. Sampai di meja itu, saudara, puji Tuhan, sudah tutup. Bapak mau kemana? Mau ke Jakarta. Waduh Pak, kenapa bisa telat? Saya masih pakai baju batik, masih pakai baju rapi, habis seminar, habis rapat, jadi masih pakai rapi. Tadinya pakai sweater, saya nggak sempat pakai sweater, jadi masih pakai baju batik resmi gitu. Bapak dari mana? Saya habis seminar, saya habis rapat. Jadi ini kejar waktu. Oh ya sudah Pak, tunggu ya, tunggu saudara. Dan puji Tuhan. Dan kalau kita hanya perlu kerendahan hati untuk bisa melihat karya keajaiban Tuhan dalam hati kita. Ya, ini yang diajar. Perempuan ini gak marah, dia gak sakit hati, ya, walaupun permohonannya tidak langsung dikabulkan oleh Tuhan. Yairus juga sama, karena dia tahu bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Itu yang kita harus sadar. Kita ini perlu Tuhan. Dan cara terbaik untuk belajar rendah hati bagaimana? Puasa. Puasa itu bukan untuk maksa Tuhan untuk mengikuti kehendak kita, tapi puasa itu adalah cara kita menundukkan hati kita untuk kita bisa berkata, Tuhan, suka-sukamu lah, lakukan yang terbaik atas hidupku. Karena di saat kita berani merendahkan hati, saudara akan banyak menerima anugerah dari kehidupan. Ya, mari belajar. Jadi yang pertama, dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa mengalami anugerah Tuhan. Dan itu yang bisa mengerjakan Roh Kudus dalam hati kita. Maka dari itu berdoa, ya,
Di saat kita mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita, maka kita akan dipaksa oleh Tuhan. Kita mungkin masih dengan kisahnya Yunus. Pada waktu Yunus disuruh oleh Tuhan ke Niniwe, apa yang dilakukan? Dia pergi ke Tarsis. Kenapa dia pergi ke Tarsis? Karena dia bisa naik kapal. Karena dia sanggup. Ya. Dia menghindar dari Tuhan, dia lari. Itulah uniknya, sulitnya kita. Sesuatu yang tidak sesuai dengan hati, kadang-kala kita coba lari menghindar. Tapi apa yang terjadi? Untuk membuat Yunus belajar rendah hati, ditekuk hatinya oleh Tuhan di dalam perut ikan. Ya. Direndahkan, yang harusnya manusia makan ikan makan manusia. 3 hari 3 malam hampir mati, dan kemudian dimuntahkan, direndahkan lagi serendah-rendahnya. Kerendahan hati itu yang akan membuat anugerah Tuhan turun dalam hidup kita. Maka dari itu mari belajar. Jikalau kita oleh dipimpin Roh Kudus, maka percayalah firman Tuhan dari katakan, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Hati kita diubah, penguasaan diri, kita bisa menguasai. Yang kedua adalah apa? Yang kedua, Yairus dan juga perempuan ini belajar untuk percaya penuh kepada otoritas Tuhan. Ya. Tuhan punya otoritas, sehingga walaupun Yairus yang harusnya mendapat porsi paling utama, dan waktu itu disela oleh perempuan 12 tahun itu, dia nggak marah. Dia percayakan semua kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan pasti akan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak akan pernah setengah-setengah. Jadi percayalah, di saat kita berpegang teguh kepada Tuhan dan kita percaya akan otoritasnya, maka Tuhan yang akan menyatakan keajaibannya dalam hidup kita. Dengar baik, Tuhan gak akan pernah salah tempat untuk memberkati kita. Tuhan gak pernah salah orang untuk memberkati kita. Tuhan gak akan pernah salah. Jadi kalau hari ini kita berdoa dan kemudian Tuhan belum jawab, ternyata disela oleh orang lain, percayalah, Tuhan masih punya rencana yang terbaik untuk hidup kita. Otoritasnya akan dikerjakannya dalam hidup kita. Oleh karena itu, pagi hari ini, biarlah ini yang kita percaya. Mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus, supaya aku bisa belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya, supaya aku belajar percaya penuh kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa membuat itu semua selain dari Roh Kudus. Apapun hari ini keperluan, mungkin keadaanmu sama seperti Yairus, atau keadaanmu sama seperti perempuan ini, keadaanmu udah gak bisa dikendalikan, atau seperti yang Yairus, keadaanmu sudah hampir mati. Apapun itu, ingat, Tuhan bisa menyatakan mujizat. Oleh karena itu, minta supaya hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita bisa terus belajar hidup berpadanan dengan apa yang Tuhan mau. Senang semua kita berdiri.